Ya, hari ini tanggal 4 Mei ya, hari Sabtu malam Minggu. Saya punya saham eh, LUX ya, LUCK, Sentra Mitra Informasi BK, perangkat kelas teknologi. Profilnya Sentra Mitra Informatika TBK atau LUCK dalam bidang bisnis solusi percetakan dan dokumen serta penjualan produk teknologi informasi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada November 2008. Produk utama perusahaan adalah alat elektronik, perangkat lunak, dan perangkat keras berhubungan dengan informasi dan teknologi. Shareholdernya masyarakat 25%, kecil ya. Terus ada perusahaan ini Serial System, pengendalinya ada Mas Joseph sama Caroline Himawati 29. Ini kalau diolahkan ya, lokal menguasai. Kita lihat lokalnya, individu yang punya ya, yang banyak. Foreign ada perusahaan ya yang banyak pegangnya. Setidaknya sampai bulan Maret banyak yang keluar ya. Terus kita lihat insidernya 2023 Februari terakhir ada pembelian, ya biarin aja lah ya. Kita lihat finansial, kita lihatnya di balance sheet-nya ya, di neracanya ekuitas dari ini per quarter ya. Ini pasti bagus sih perusahaannya, dia menyampaikan laporan keuangannya rutin ya, tepat waktu. Ekuitas 134 127 berkurang 127 ke 135, ada peningkatan 136 2022 137. Ini berarti 3 tahun ada peningkatan ya, 1 miliar, dan itu berarti berkembang. PBP nya 0,97, sempat dijual di 1,96. Ini sekarang tahun 2002 0,67, sekarang 0,3 ya, sangat-sangat under value. Jadi sempat tertingginya itu melebihi 1,9, berarti ini sempat dijual di sini ya. Kita lihat 5 tahun. 5 tahun, kalau 5 tahunan udah minus 94. Kalau 1 tahun ini year to date, nah ini 1 tahun minusnya udah 43% ya. Tapi kalau enak sih lihat dari 3 tahun ya, sempat diangkat enggak? Oh yes, downtrend dia nggak pernah naik lagi ya semenjak tahun 2022. Dia turun sangat drastis ya. Kita lihat di 5 tahunan deh, 2020 di pas 2022 nih sempat di up ya, tapi sekarang dari mulai 2002 terus downtrend yang akhirnya sekarang di harga 55 perak ya. Terus kita lihat statistik kuartal 4-nya ada ya, lebih besar daripada 2023 kuartal 1-nya, ada peningkatan. Cuman kuartal 4-nya dia malah mengalami kerugian ya. Kita lihat revenue 27 ke 28 ada peningkatan ya, dari tahun sebelum dari kuartal sebelumnya, kuartal 4 juga ada peningkatan. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2022 ya dia berkurang ya. Tuh, dari semenjak tahun tahun 2020 dia sangat nurun ya revenue-nya. Kita lihat EPS-nya. EPS-nya kalau dianalisa sekitar 2 ya, tapi sekarang 0,61.
Baik, kita lihat pairnya terlalu besar ya, kurang baik. PBP nya 0,29 under value. Terus kita lihat ROI nya 0,34 kurang baik ya. Cash nya ada 33 miliar, asetnya total ekuitasnya 137, hutang jangka panjangnya hutang jangka panjangnya 17, sedikit ya hutangnya ya. Kita lihat dari bid dan offer. Bid dan offer nih kalau mau dinaikin ini sebenarnya sangat mudah ya. Ini tipis karena akan kecil ya, jadi sepertinya emang kalau yang beli ribuan ya agak sulit nanti ngejualnya ya. Kalau ribuan, tapi kalau kayak ratusan masih bisa lah ini ya. Jadi kalau ribuan ya ngambilnya istilahnya nggak bakalan bisa naik. Kalau kita beli 1000-an gitu ya atau 2000-an ya bisa naikin harga sebenarnya mah gitu kan. Baik kalau yang buat retail, buat kita ya sebenarnya yang seperti ini sangat mudah ditarik, sangat mudah diturunkan ya. Dia sangat kecil banget ya. Jadi kalau buat retail, buat kita buat saya sendiri mungkin ya sangat kalau nyari itu kan yang ngebid opernya nggak terlalu banyak lah. Jadi kalau naikin juga cepat gitu, kalau nurunin juga cepat, cuma kalau naikin juga cepat. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang udah subscribe, terus yang belum dibahas mudah-mudahan bisa kebahas ya. Dan terima kasih juga kepada yang udah komen, itu komennya bagus-bagus loh. Kalau kalian mau tukar pikiran silahkan di komentar ya. Mungkin nanti ada spill-spill lah kita bahas ya. Kita lihat ke lukisan market maker aja ya. Tidak apa namanya ya, tidak enak kalau bahas lukisan market maker tanpa broker summary ya. Nah seperti inilah saya tertariknya kenapa di saham LUCK ini ya. Satu, dia laporan keuangannya walaupun istilah ada kerugian, walaupun tidak banyak gitu ya, cuman dia tepat gitu, tepat waktu, dan terus menyesuaikan dengan jadwal gitu ya. Jadi sangat bagus lah untuk segi ketertiban administrasinya ya. Ya kalau dari sahamnya ya tidak dilihat dari situ aja sebenarnya ya. Dan satu lagi kalau saya lihat menarik itu nih, dari tanggal segini nih, tanggal 16 April itu dia tepatnya 17 April ya, ada akumulasi nih, ada akumulasi, jadi saya tertarik. Tapi sebelum itu kita lihat dulu candle-candlenya ya. Kalau dari MA ini udah di bawah MA10 sama MA20 ya. Terus dari sisi candle merah ini ada ke sini, ada tanda ya mau ke arah sini berdasarkan pengalaman candle ya, seperti ini nih ya. Candle merah ini ketutup dengan candle merah ini, cuma candle merah ini belum ada yang nutup. Cuman masalahnya ini udah di harga 55 ya, harga 55. Tapi sebenarnya di sininya cakep banget nih, apa namanya, waktu dia mantulnya cakep banget nih. Cuman ini meninggalkan gap, emang gap ini harus tertutup ya. Dan terbukti ini tertutup. Dia dipaksa naik cuman tidak mau. Dipaksa naik cuman tidak mau. Akhirnya ya di 55 kan ya. Terus dari bandar volume yang saya jelaskan tadi, ini sekitar dari tanggal 17 April udah ada isian ya. Ini adalah foreign dari sini udah akumulasi. Di sini kemarin tanggal 29 April sama tanggal 30 April juga akumulasi. Di sini ada sedikit 1 April akumulasi. Mereka emang tidak gede-gede karena kan ini emang kecil ya itunya ya, apa namanya, frekuensinya kecil lah gitu ya. Bid dan offernya sangat tipis ya. Tapi biasanya kalau bid dan offer tipis, tapi kalau udah mau naik ya atau dia mau turun,
kadang-kadang suka ditebelin tuh. Jadi kalau yang biasanya bid opernya tipis, ketika sideways dia tipis dan tiba-tiba bid sama opernya tebal, nah itu perhatikan aja ya, perhatikan aja dulu, jangan beli dulu, perhatikan aja ya. Ingat ya, ini bukan ajakan untuk menjual ataupun beli, saya bilang ini perhatikan aja gitu, perhatikan aja. Nanti kalau udah ada kesesuaian dengan hati kita, dengan data yang udah ada, yang udah ditampilkan, ya silahkan, terserah kamu ya, terserah kalian itu mah ya. Dari frekuensi analisis juga menunjukkan ada dari sini nih tinggi banget ya, dan terbukti di sini ketika dia tinggi sempat di up ya, walaupun dia emang di sini nggak bakalan bisa jualan di sini nih ya, bakalan bisa jualan di sini juga susah kalau jualan di sini. Jadi ini emiten yang lagi diakumulasi, jadi saya tertarik dengan saham ini untuk memperhatikan ya. Kita lihat dari dan barangkali summary-nya dari tanggal 17 April siapa yang naikin. Di sini ada si kakak, DP sama si RB ya, 3 broker tertinggi. Cuma yang paling jelas adalah si kakak. Bisa tahu sendirilah kalau kakak lumayan, broker lumayan ya kalau dia narik ya. Jadi kita lihat di grossnya ya, benar kakak yang apa namanya yang bermain-main di sini adalah si kakak ya. Dan kakak sekarang lagi akumulasi ya, ada 32.000 lot ya, sedangkan kan bidnya sama kan tipis, nggak mungkin kan dia kalau tidak menjualnya di satu harga gitu kan, nggak mungkin. Kalau dilihat dari Poren, di sini kan Poren udah akumulasi ya dari tahun lalu, dari tanggal 31 Oktober. Nah, kita lihat aja lah di sini siapa ya. Ini kan tipis ini nih. Kita gali aja dari tinggal 31 Oktober ya. 2023 siapa, mumpung lagi pendek. Nah, Oktober ya. Oktober 2023 tanggal berapa nih? 31. Tanggal 31 kita lihat siapa. Di sini ada YU, ada DR. Kita lihat gross ya. Benar akumulasi. Terlihat jelas akumulasi ya. Ada 15.000, 10.000 sama 11.000. Yang artinya mereka tidak menjualnya, cuman dia ketika dia sideways di sini beli, di sini juga ketika dia ada penurunan tidak menjual, malahan di sini dia nambah lagi. Nah, 2 hari terakhir di sini dia nambah ya, tanggal 2 Mei sama tanggal 30 April. Kita akan lihat di sini yang jelas di sini ya, yang naikin adalah si kakak ya, yang markup harga adalah si kakak. Dan si kakak belum keluar nih ya, belum keluar terlalu jauh lah, belum keluar terlalu jauh si kakak. Kita lihat Mei-nya aja ya, dari tanggal 1 Mei kan libur ya. Kita lihat di domestik grossnya si kakak ya, benar ya si kakak ya, ada si DR ya, kakak ada si DR. Jadi kalau melihat dari broksumnya ini sebenarnya yang mengendalikan harga adalah si kakak ya. Kenapa? Dilihat dari mana? Nah, dari sini ya, jual belinya ya. Dia beli 16, jual 13 gitu ya. Di sini juga ada si DR ya, ada si RB, ada si Becky. Becky ini kelakuannya emang kalau naikin harga suka begini nih. Kalau nggak si AG yang suka begini tuh nih. Yang suka bikin gap di bawah itu ya. Jadi secara candle semuanya udah ketutup, dan ini juga di sini juga ketika dia naikin juga bagus nih tuh ya. Jadi dia turunin di sini apa istilahnya, ngambilnya dari bawah juga nggak di gap, tapi pas di sini di gap, makanya dia berusaha untuk nutup gap ya. Cuman di sini
Mau tutup gap di sini udah di up ke atas, set turunin lagi, turunin. Kemarin terakhir diangkat ke 67, dibuka di 67 ya, bukan diangkat, dibuka di 67, akhirnya dijebloskan ke 55 dan menutup gap ini. Nah, menurut saya kalau secara candle udah menutup gapnya ya. Terus secara broker summary juga ada akumulasi, foreign juga belum keluar. Mudah-mudahan ada kerjasama ya antara si foreign sama si bandar volume ya, si kakak, terutama si kakak ya. Mungkin segitu aja yang untuk Lux-nya. Mudah-mudahan Lux cepat diangkat karena udah menutup gapnya ya. Dan di sini juga terlihat jelas walaupun dia udah menyentuh 50, cuman di sini tarikan ya. Ini bukan gap, kalau ini tarikan ya. Apakah bisa menyentuh 50? Ya bisa aja menyentuh 50. Ini kan udah menyentuh 50 kemarin itu ya. Dia menyentuh 50, cuman karena nggak mau ya akhirnya tarik ke atas. Tandanya seperti apa? Bisa aja ini kan narik apa namanya, narik retail. Wah, udah ada tekanan dari atas nih gitu kan, tekanan dari bawah nih, artinya nggak mau diturun ke 50. Cuman kalau lihat dari psikologisnya, kadang-kadang wah udah menyentuh 50 nih, udah cabut aja dulu gitu kan. Nah, terbukti di sini kan ada yang keluar ya, cuman yang keluar sedikit nih, kalau yang masuknya banyak ya. Si Cece juga udah mulai masuk. Kita lihat terakhirnya, foreign nggak ada ya. Jadi ini yang mainin adalah lokal ya, foreign sebagai penyemangat aja ya. Tapi ingat ya, kalau foreign udah mau keluar biasanya dia beli gitu ya. Average-nya udah masuk baru dia jualan. Jadi kalau foreign yang beli itu maaf, kalau sebenarnya kalau foreign masuk bukan jaminan juga ya, bukan jaminan foreign itu percaya dengan satu emiten, tapi dia pergerakannya itu tahu gitu loh. Kalau foreign itu kalau mau keluar nih pasti di up dulu sama dia, minimal average dia itu ketutup dulu baru jualan gitu ya, seperti itu ya. Ya teman-teman, seperti itu. Jadi ada akumulasi dari tanggal 17 April. Mudah-mudahan emiten ini tidak di 50-kan ya, tidak di 50-kan. Tapi kalau mau di 50-kan ya terserah mereka ya, mereka yang punya barang, mereka yang punya duit. Sebagai retail ya manut aja lah. Terus saham yang kedua adalah kita punya LPKR ya, LPKR. Harganya sekarang 65. Kenapa saya tertarik dengan LPKR? Kita lihat itu dulu ya. Depannya dulu, kita lihat depannya dulu sebelum ke market maker, sebelum ke nama lukisannya. Ini Lippo Karawaci ya, Lippo Karawaci. Ya terserah mau seperti apa beritanya ataupun apapun apa itu nama isu-isunya ya, saya hanya melihat di sini. Nanti deh saya jelaskan ya kenapa saya bahas ya. Kita lihat profilnya ya, masyarakat 47% udah banyak ya. Pengendalinya ada Inti Anugrah ya. Terus banyak yang masuk nih, ada banyak yang masuk nih pada tanggal 31 Maret ini, banyak yang masuk ya. Ini Aprilnya cuma belum update nih, April. Di holding compensation-nya lokal banyak ya yang nguasain. Terus di sini di lokalnya tuh kan yang membuat saya tertarik itu di sini nih. Jadi lokal cuman penguasaan barangnya banyak perusahaan ya, ada sekitar 47%. Nah, kita lihat foreign juga sama nih, yang banyak megang itu adalah perusahaan, individu malahan sedikit ya. Nah, makanya saya tertarik dengan saham ini ya, tertarik untuk membahasnya. Ini adalah PT Lippo Karawaci, adalah pengembang ekokonten residensial dan komersial Indonesia ya. Intinya properti lah ya. Kita lihat di finansial dulu deh. Si Lippo mah kadang-kadang suka ada aja ya apa namanya isu-isunya gitu ya. Kita lihat di anualnya aja ya. Udah di anual ini.
Jadi ada ekuitasnya 34, 23, 22, 19 menurun ya. Ekuitasnya menurun. Ingat ya, ekuitasnya menurun. Kita lihat di statistiknya. Di statistiknya kuartal satunya 2024-nya minus. Jadi dari kuartal 3, kuartal 4 sampai kuartal 1 tahun berikutnya dia minus ya. Kita lihat revenue-nya itu sebenarnya ada peningkatan nih, karena mungkin karena harganya, karena harga ya. Tapi di kuartal 3 dia ada penurunan, kuartal 4 ada peningkatan, kuartal 3 juga kuartal 1-nya ada peningkatan. Dari tahun sebelumnya kita bahas dulu ya. Ini ada peningkatan, ini ada peningkatan, ini juga ada, sebenarnya ada peningkatan ya. Ya terlepas dari apapun ada di sini tercantum ada peningkatan ya. Nah, kuartal 4-nya kuartal 1 ada peningkatan dari kuartal 1 tahun sebelumnya. EPS-nya negatif. Net income-nya mendapatkan kerugian ya. Kalau turun revenue-nya turun, mungkin menjadi pertimbangan juga ya. Kalau revenue-nya naik tapi net income-nya malah negatif, harus menjadi pertimbangan juga. Tapi kalau emiten itu, saham itu kadang-kadang tidak melihat dari situ ya. Kadang-kadang tidak melihat dari situ, tergantung dari emitennya sebenarnya mah ya. Dari pair-nya minus 3, PBP-nya 0,30 under value, ROI-nya minus ya, kurang baik ya. Cash-nya 2,6 triliun, equity-nya 15 triliun, hutang jangka panjangnya 17 triliun, jangka pendeknya 3,6. Dari segi hutang ya tidak bisa ditutup dari kas ya. Artinya kurang baik lah ya, kalau hutangnya banyak tapi kasnya sedikit. Tapi kalau dibanding dengan ekuitas dengan jaminannya ya lebih besar ya, lebih besar lah ya, lebih besar lah. Boh, enggak juga, kita ngeliat nih. Ini hutang jangka panjangnya 17, equity-nya 15. Waduh ya, biarinlah urusan mereka ya. Cuman sebagai pemegang sahamnya ini, kalau dari fundamental ya harap diapkir aja ya, yang seperti ini. Kalau mau ya silahkan aja, untuk jangan swing, malahan udah trading aja, trading harian aja kalau yang beginian mah ya. Kita lihat dari broker summary sama lukisan market maker ya. Kalau ada pandangan lain tentang LPKR ya silahkan aja ya. Jadi kalau saya melihat, kadang-kadang emiten itu saya lihatnya emang dari, kalau pingin yang swing saya pasti lihat dari fundamental, pasti itu satu kepastian ya. Cuman kalau untuk harian ya usahlah, nggak usah lihat yang gituan lah, cukup dari broker summary aja ya. Nah, apa yang membuat saya tertarik dengan emiten ini? Lihat di sini ya. Lihat di sini ada akumulasi dari tanggal 26 April. Memang dia sempat ada pembuangan cuma sedikit. Tapi kemarin tanggal 3 Mei itu dia akumulasi dari bandar volumenya terdeteksi, terus dari Poren juga sama nih. Ya. Dari tanggal 25 April itu ada akumulasi. Kita tahu dari candle-candlenya di sini. Kalau kita di sini ya, ketika ditaikin siapa yang berperan penting, sangat jelas di sini adalah bandar volume, artinya lokal ya yang naikin ya. Makanya di sini dia ngebuang nih, Poren ngebuang, tapi setelah dia naik diikutin sama Poren, artinya Poren ini membantu untuk menaikkan harga. Tapi si bandarnya keren ya, jualannya di atas di sini ya, 3 candle ini. Terus di sini juga lihat ya, yang naikin harga adalah si bandar volume, artinya ini emang
lokal ya yang naikin ya. Dari candle bagus ya, rapi ini bagus, rapi ini. Dia di 59 diturunin sama diangkat lagi, terus dia membentuk tangga 1/2, ini tangga 2 perpindahan candlenya bagus, sangat rapi. Ini juga turun 2. Nah ini ada akumulasi ya. Ketika penurunan, lihat di sini dia hanya ngebuang sedikit ya, juga sama ngebuang sedikit. Dari frekuensi analyzer terlihat jelas di sini ada smart money yang masuk, di sini juga ada smart money yang masuk. Dia biasanya kalau naikin nggak lama-lama ya, nggak lama-lama. Makanya kalau yang trading harian siap-siap aja untuk pakai mini manajemen, bisa terus disiplin ya. Tahu sendirilah kalau disiplin seperti apa ya. Bid dan offer, kita lihat bid dan offernya. Kalau tahanan biasanya segini kecil ya. Di sini ada di 69 sama di 70 ya. Ini tahanan pertama di 67. Dia karena sempat ke 67 kemarin, itu ke 67 ya, ke sini ya. Dari sini 67 ya, sempat, makanya dia tahan di 67. Lotnya digedein. Kalau dari bidnya, support bidnya ada di 64 ya, 64, 63 sama 62 ya. Paling bawahnya ada di 59, artinya 59 di area sini ya. Area mana ini 9? Nah di sini, area sinilah ya, tahanan inilah. Terus dari MA juga udah di MA 10, di bawah MA 20, artinya ini mau uptrend ya, mau uptrend. Cuman ya besok terserah mereka lah ya. Lihat nih dari garis ini, garis foreign juga menunjukkan emang dia set gitu ya, ngejualnya benar-benar jualan nih di sini ya. Cuman beberapa hari seminggu terakhir itu dia akumulasi dan barang akumulasinya. Dan ketika dia akumulasi barang ya, akumulasi barang seperti ini nih, nah ini suka ada peningkatan, minimal punya candle yang seginilah gitu kan, kita harapkan seperti ini ya. Cuman ya gimana lagi, kalau bukan kemauan market maker ya kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai retail ya, hanya melihat aja ya. Terus dari broker summary-nya kita lihat siapa hari kemarin itu ada si RX yang punya 455.000 lot ya, belinya juga lumayan. Si GW ini, ada si GW 1,9 miliar ya. Kita lihat foreign-nya. Oh tadi berarti yang ngebeli itu si RX itu foreign ya, terdeteksi sebagai foreign ya. Nah kita lihat di gross-nya untuk hari kemarin, RX berarti RX dia beli tanpa jual ya, GW jual tanpa beli, YU jual, AK jual beli, CC jual, BK jual. Jadi ada dua broker yang tanpa jual, ada RX, AK ya, sama si TP ya. Si TP juga beli bulat nih ya, 50.000 lot ya. Jadi sepertinya ini dari foreign mereka sangat optimis dan emang mau ya. Nah, kalau mereka jualan besok ya terserah mereka lah jualan besok. Ya mudah-mudahan sih kalau dia punya harga di 65 di harga penutupan ya, mudah-mudahan dia bisa di up ke atas ya. Kita lihat domestiknya siapa. Ada si EP kecil ya, si EP ya. Si EP 26, SQ 7, kecil ya. YP yang jualan YP ya. Di grossnya, ini di grossnya nih. Kalau dinetkan ada si EP ya, EP 7,9, XL, YB, AO ya teman-teman, kayak udah pada beli. Yang keluar YP, JP. Ini kalau siapa si YP cuma keluar doang ya. Wow, si YP cuma keluar doang, cuma ngejualan doang si YP nih. Oh ada nih, cuma sedikit ya. Berarti dia punya barang banyak nih. Kita periksa aja dari sini siapa ya yang punya barangnya tanggal 26 April ya. 26 April siapa nih, 26 April. Ada SQ ya. SQ sama si EP sama si TP untuk domestiknya.
Untuk tanggal 25 ya, untuk foreign-nya coba lihat, cuma beda sehari doang. Kita foreign ada si RX ya. RX berarti baru beli apa namanya, beli kemarin waktu penutupan hari Jumat ya. Artinya dia nampung di 65. Bukan nampung, berarti dia nahan di 65 ya. Keren juga nih si RX nih. Ya, mudah-mudahan si RX bisa bekerja sama dengan lokalnya. Tapi belum paseh nih kalau kita belum lihat dari sini nih, siapa sih yang naikin sampai sini nih. Tanggal 28 Desember. Coba lihat tanggal 28 Desember siapa. 28 Desember. Kadang-kadang ya kalau kita tidak bisa ngikutin sejarahnya, kadang-kadang kenapa ya? Karena kadang-kadang suka rolling ya. Suka rolling, mereka itu bener gantian gitu. Kita olahkan dulu ya. Kita grosskan. Oh, udah si PD sama si YP ya. Berarti si PD sama si YP nih yang bikin saham ini naik. Dan teman-teman kita akhirnya di sini ya. Teman-teman kita banyak yang beli ini. Sangat menguasai. Terus kita lihat foreign. Karena sangat optimis ya. Ada si IU ya. Waktu di sini nih ya. Dan terakhir juga sama, akhirnya mereka jualan ya. Di sini coba 2 Januari-nya. Penasaran saya kalau 2 Januari. Jadi kalau tidak ada bantuan retail, kadang-kadang si saham juga tidak mau bergerak gitu ya. Kalau saham kan bukan hanya fundamental aja ya. CP ya, ternyata CP. XC pada pintu kan pada pinter kan sini naik, cuman di sini jualan. Cuman kalau jualan di sini ya antara besoknya mungkin kalau lihat besoknya nih. Ya kita makan malam minggu lah. Tanggal berapa ini? 29 ya. 29 Desember. Nah, pada pinter kan ya teman-teman kita. Domestik. Oh, masih ngembat juga nih teman-teman kan, masih ngembat. Tapi kalau di gross kan, oh pinter berarti emang retail ya, teman-teman kita udah pada pinter ya. Walaupun dia ngambil di bawah, dia juga hasilnya kalau udah pada pinter kadang-kadang nih, oke lah dia ngambil di atas gitu ya. Akhirnya di sini pada cuan juga gitu, banyak yang cuan di sini. Walaupun candlenya istilahnya besoknya dia tidak kemana-mana di bawah. Kalau yang pintar kan bisa ngambil di sini 92 lagi, ngambil lagi di average, baru jualan bisa di 95, 96, 97 ya. Kalau di 98 nggak mungkin ya. 97, 96 lah. Ya, mudah-mudahan tapi kalau teman-teman kalau udah naik begini nih, sebaiknya hindari aja lah walaupun dia naik ya. Walaupun dia naik, wah sampai naik sampai berapa persen gitu ya. Sampai ARA gitu ya. Atau enggak 1 tick di bawah ARA. Lebih baik kalau mau beli gitu, tunggu aja sampai dia turun berapa hari gitu kan, turun berapa hari. Nah, terus kalau dalam penurunan lihat aja 3 hari kalau turunnya bagus gitu. Biasa kalau turunnya agak tinggi nih, dia suka ada pembalikan. Tapi kalau turunnya rendah, pembalikan dalam arti pembalikan seperti ini. Mereka kalau turun 3 hari berturut-turut dengan candle yang panjang-panjang ya, 5%, 9%, 7%. Nah, besoknya itu hari keempatnya itu mereka minimal harus nahan. Ini seperti ini nih. Berarti ini kan ini candlenya. Ini kan pendek-pendek candlenya ya. Tapi ketika ada candle panjang, dia harus nahan dulu. Ya. Nah, biasanya kalau orang-orang yang jeli suka dimanfaatin nih, dia udah tahu nih, belilah di sini, emang beli pisau jatuh ya, beli dalam keadaan pisau jatuh. Cuman biasanya besoknya ada penahanan gitu ya. Mereka kalau yang market makernya udah pengalaman, kalau di Lipo kan market maker kayaknya udah pengalaman, soalnya kan dia pasti menjauhi suspend pasti menjauhi, walaupun dia
secara pelaporan keuangannya tidak baik gitu ya, tidak baik, secara fundamentalnya tidak baik, cuman dia si market makernya pinter gitu loh. Ketika dia turun lebar seperti ini, panjang nih, pasti dia ada tahanan dikit di sini nih, makanya hati-hati aja. Udah, kalau itu biarin aja dulu. Tapi kalau mau ngambil momennya, ambil gitu, seperti ini nih, karena panjang-panjang seperti ini pasti ditahan dulu ya, walaupun ini longsor lagi gitu kan, longsor lagi. Nah, karena seperti ini juga pasti dia nahan dulu ya, mau ditaikin mau di enggak, yang penting dia nahan dulu. Makanya beri kesempatan daripada lebih dalam lagi, udah di situ aja, kesempatan di situ aja untuk bisa membuang barang. Tapi kalau yang tidak suka cut loss ya sebenarnya mah tunggu aja gitu, tunggu aja, nanti juga akan kembali ke harga yang kita beli dimanapun gitu, akan kembali di harga yang kita beli, karena mereka itu akan mengulang dengan sejarahnya. Itu juga tuh waktunya kapan gitu, waktunya kapan. Dia tidak akan pernah tahu saham itu akan kembali ke titik kita beli gitu kan. Ya, sampai itu teman-teman pendapat saya tentang LPKR. Ini bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli, tapi saya melihat dari kemarin itu ada akumulasi ya. Jadi saya tertarik karena di sini seperti ya pungutan balik ya, pungutan balik di harga 59 itu ada pungutan balik ya. Terlihat jelas di sini ya. Apakah mereka mau jualan? Ya terserah mereka ya. Karena tidak mungkin mereka beli tanpa untuk menjual. Menjualnya kapan ya terserah mereka gitu kan, menjualnya kapan. Pokoknya saya lihat dari broadcast summary seperti itu, dan dari garis foreign sama garis bandar forum juga menunjukkan ke atas. Terus dari frekuensi analyzer juga menunjukkan ini udah berapa kali, 1 2 3, ada 3 kali. Tidak ada 3 kali frekuensi analyzer yang tinggi, dan ini sebenarnya ini belum kempes ya, belum kempes. Ketika dia kempes, kempes banget, ini kan di sini standar ya. Tidak, di sini juga ada frekuensi analyzer terdeteksi, cuman tidak tebal-tebal. Kalau di sini hijau banget, hijau gitu ya. Di sini kan ada campuran hijau merah, hijau merah. Di sini juga ada hijau cuma sedikit, di sini juga ada. Nah, kalau di sini kan hijaunya sangat bagus ya. Kemana? Katanya kadang-kadang suka menanya kemana, ya terserah mereka mau kemana. Cuma kalau dari candle, kita lihat dari candle di sini ada nih ya. Walaupun sedikit tapi di sini ada nih. Mudah-mudahan dibawa ke sini, mudah-mudahan gitu kan. Penurunnya sampai mana? Ingat seberapa tik lagi ya, tinggal ke 55, berapa ke 50 ya. Sekitar 15 lagi ya. Nah, hati-hati aja gitu kan. Cuman kalau lihat dari ini ya, garis besarnya lah, kita garis besarnya kan dari tadi kelihatan banget ya. Nah, ini kan saham lagi downtrend ya. Saham lagi downtrend ya. Di sini ada candle hijau merah ya. Oh, sini ada candle merah nih. Mungkin dalam jangka panjangnya bisa ke sini kali ini, jangka panjangnya ya. Tapi nggak tahu kapan kesononya ya, kita nggak tahu. Di sini aja nih mau menembus ke sini ya. 1 2 3 4 5, butuh 5 bulan untuk mencapai sini kan. Ya ada area sini kan udah pada kejemput sebenarnya, area sini. Yang apa sih yang kita beli ya udah pada kejemput. Jadi kalau lihat dari sini emang lagi downtrend, cuman sekarang ada pungutan balik di harga kemarin ya, di harga 60-an ya, 59 ya. Ya, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman, dan jangan lupa setiap ada pembelian pasti ada penjualan, setiap ada penjualan dimungkinkan mereka akan pungut balik ya, seperti itu. Selamat berakhir pekan, semoga hari Minggu harinya olahraga, tapi kalau olahraga harus setiap hari ya, jangan hanya mingguan aja. Segitu aja,